Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak John Peter dari BPKHTL 12 Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Sekabupaten Lingga. Yang kami hormati Kasubag Perencanaan dan Evaluasi atau Pejabat Fungsional Perencana. Yang kami hormati tenaga ahli penyusun KLAS RPJMD Kabupaten Lingga tahun 2025-2029. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan besar Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini merupakan kelanjutan daripada acara konsultasi publik yang pertama, di mana konsultasi publik yang kedua ini merupakan tujuannya yaitu untuk mensinergikan antara tim Pokja tenaga ahli penyusun KLAS dengan data yang sudah diberikan dari masing-masing OPD. Makanya data yang kemarin sudah disampaikan kepada Pokja sudah dianalisis, makanya hari ini akan dipaparkan oleh tenaga ahli terkait dengan apa-apa yang belum didapat data itu tersebut. Selanjutnya hari ini juga kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan saran, masukan terkait dengan penyusunan KLAS RPJMD Kabupaten Lingga. Jadi pertemuan hari ini diharapkan nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan KRP dalam SDGs Kabupaten Lingga, di mana itu menjadi dasar daripada nanti untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga yang dilaksanakan oleh Bapperlibang. Jadi antara KLAS RPJMD dengan RPJMD itu menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami harapkan nanti saran masukan terkait dengan kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan langsung ke Pak tenaga ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wal ali washabi rasulillah jama'in. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang cerah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak atau utusan atau staf atau mewakili Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 12 Tanjung Pinang, yang kami hormati Bapak atau mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala Dinas OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Bapak-bapak dari instansi terkait yang memenuhi undangan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Yang kami hormati juga Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tokoh masyarakat, alim ulama, dan para undangan yang kami muliakan. Izinkan kami Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita ingin membahas dan mensinkronkan kembali dari pertemuan konsultasi publik pertama yang kita lakukan kemarin terkait kepada kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lingga tahun 2025-2009. Bapak Ibu sekalian, dari data yang terkumpul dari pertemuan kita yang pertama, kami sudah coba menyusun menjadi satu draft laporan. Namun hari ini kami perlukan kembali pembenaran, pembetulan, dan koreksian dari Bapak Ibu semua. Karena mungkin dari hasil analisis dan data yang kami perlukan, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terus terang Bapak Ibu sekalian sudah mencari berbagai sumber, ada yang tidak kami temukan. Sehingga dalam capaian-capaian yang kita tulis, ada yang masih kosong. Nah mungkin pada pertemuan kali ini kita bisa dapatkan. Sebagai salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman yang kita lakukan. Kami mengerjakan KLAS untuk Kabupaten Natuna. Nah di sana kita tidak menemukan waktu itu data, contoh satu adalah terkait misalnya stunting. Ternyata dari ada pemberitaan yang dilakukan oleh kegiatan pemerintah Provinsi Kepri, ada tercantum di situ keterlibatan Kabupaten Natuna dan kabupaten lain. Nah ini bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa program salah satu ini ada ternyata dilakukan. Nah ini sebagai contoh Bapak Ibu sekalian. Nah nanti setelah pemaparan yang kita sampaikan, mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini bisa memberikan masukan-masukan kepada kita sehingga apa yang kita tampilkan hari ini memang itu sudah dilaksanakan dan itu bisa menjadi acuan sebagai program perencanaan kita untuk ke depan. Nah mungkin itu Bapak Ibu sebagai pengantar dari saya dan saya perkenalkan dulu kami hari ini yang datang tidak lengkap Bapak seperti tim kita pada waktu awal karena ada satu orang tim kita yang berhalangan hadir dan saya perkenalkan diri nama Denny Epizon ketua tim untuk ini kami berasal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau dan ada Pak Dr. Zaid Zul Amraini. Kemudian ada Pak Insinyur Mardiansah MSc, kemudian ada Pak Alfikri Gunawan ST. Nah kami ada berempat orang hari ini Bapak Ibu sekalian yang kita akan himpun semua masukan-masukan dari Bapak semua terkait hasil ini pertemuan kita yang kedua. Sehingga setelah ini nanti kita berharap laporan ini menjadi laporan final dan laporan yang terbaik yang kita miliki. Karena ini menjadi pedoman dalam pengembangan pemerintahan Kabupaten Lingga ke depan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka ini dulu Bapak dan kami persilahkan kepada Bapak Mardiansah untuk menyampaikan atau memaparkan hasil terkait kepada laporan yang kita tulis terkait KLAS Kabupaten Lingga di konsultasi publik yang kedua ini. Silakan Pak Mardi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Lingga, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini baik secara daring maupun secara luring dari kawan-kawan BPKH TL12 Kepri. Yang besar tak kami himbau gelar, yang kecil tak kami panggil nama, yang dulu dikemudiankan dan yang kemudian didahulukan. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk berbagi informasi, berbagi hasil sementara kajian kami tentang kajian strategis lingkungan hidup untuk Kabupaten Lingga. Simpul tali berpilin tangan, tangan beralas tepian tangga. Berhimpun kita memberikan pandangan untuk menyusun KLAS RPJMD Kabupaten Lingga. Gunung Daik berselimut awan, alamnya indah sehatkan raga. KLHS disusun untuk keberlanjutan
membangun Kabupaten Lingga lebih sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Kalau pertemuan yang pertama ibaratkan membuat baju Bapak Ibu. Pertemuan pertama kemarin kami mengukur Pak, mengukur panjang lengan berapa, lingkar perut berapa, lebar dada berapa. Nah, kami sudah ukur, kemudian kita diskusikan. Nah, pada pertemuan kedua ini kalau orang nak bikin seragam Pak Kadis, namanya kita sedang fitting Pak. Kita paskan, baju yang sudah kita siapkan ini kita paskan, sedap tidak dipakai. Ada yang geser tidak di bahu atau panjang lengan dan sebagainya. Maka kami sangat mengharapkan konfirmasi, tambahan informasi atau masukan dari Bapak Ibu semua agar supaya nanti baju yang kita jahitkan ini memang sedap, pas dipandang dan sedap dipakai oleh Kabupaten Lingga dalam menjadi dasar untuk penyusunan RPJMD-nya nanti. Next. Nah, ini adalah apa yang akan kita bahas dan akan kita sampaikan pada hari ini. Secara dokumen kita sudah siapkan Pak Kadis, draft laporannya sudah siap sampai bab 7 kesimpulan dan saran, tapi ini baru draft. Ini akan kita terima masukan dan saran dan perbaikan berdasarkan konfirmasi dan informasi yang kita dapatkan pada hari ini, mungkin juga beberapa hari ke depan. Kalau mungkin memang tidak sempat dikonfirmasi pada hari ini. Terus yang menjadi latar belakang kita pada hari ini tentu adalah dalam penyusunan KHLS adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang ini mengamanahkan bagaimana pemerintah negara harus memfasilitasi kehidupan yang layak, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memastikan lingkungan hidup yang layak untuk bisa dinikmati dan dihidupi oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian juga kita merujuk kepada SDGs yang ini menjadi berdasarkan hal tersebut, tentu kita menyusun RPJMD ini merujuk kepada RPJPD dan juga merujuk kepada RPJN. Kemudian sebagai dasar untuk menyusun rencana itu tentu diwajibkan sesuai dengan Permendagri, kita harus menyusun terlebih dulu dokumen KLHS. Nah, selanjutnya ada yang harus kita pahami dan ini sebetulnya banyak daerah sudah mulai melupakan Pak. Ketika kita menyusun KLHS, ada karakteristik dari negara berkembang yang berbeda dengan negara maju. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, kedekatan kultural itu sangat menjadi hal-hal yang penting. Maka dalam penyusunan KLHS pun untuk Kabupaten Lingga, kami mencoba memberikan sentuhan kultural, sentuhan budaya. Jadi petuah, amanah, tunjuk ajar orang-orang tua Melayu kita dulu, ini perlu menjadikan panduan dan rujukan kita. Nah, salah satu terkait tentang ini, tunjuk ajar yang kami kutip dari Tenas Effendi, yaitu bahwa kalau tidak ada laut, hampalah perut, kalau tidak ada hutan, binasalah badan, kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilang adat. Artinya bagaimana kita membangun pembangunan ini tanpa mengabaikan hutan, laut yang itu menggambarkan tentang lingkungan hidup. Dan kenapa ini perlu kita jaga? Karena inilah yang akan menjaga martabat kebudayaan. Tidaklah bermartabat sebuah bangsa ketika kita tidak ada kebudayaan yang bisa kita apresiasikan, tidak ada kebudayaan yang kita aktualisasikan, dan tidak ada kebudayaan yang kita banggakan. Maka sisi penting dari KLHS ini bukan hanya pembangunan semata, tetapi juga ada amanah kebudayaan, amanah kultural yang mesti kita jaga. Tanda ingat di hari kemudian, tahu taat menjaga laut dan hutan. Tanda orang berakal budi, merusak hutan ia tak sudi. Tanda orang berpikiran luas, memanfaatkan hutan ianya awas. Tanda ingat ke anak cucu, merusak hutan hatinya malu. Artinya kita diajarkan bagaimana menjaga kelestarian, keberlanjutan pembangunan itu untuk tetap menjaga kelestarian alam. Kemudian adat hidup memegang adat, tahu menjaga rimba yang lebat, tahu menjaga tanah ulayat, tahu menebang memegang adat. Artinya apa? Dalam menjalankan pembangunan kita mesti tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang patut sesuai dengan amanah tuntunan adat budaya, dan tentunya di tanah Melayu identik dengan Islam, di mana adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Maka panduan ini harus menjadi acuan kita juga
bagaimana kita merancang pembangunan dalam menyesuaikan dengan SDG Sustainability Development Goals itu. Selanjutnya. Nah, ini dasar hukumnya. Saya izin mungkin Bapak kita percepat aja, karena ini total slide kita ada sekitar 138 slide. Nanti ini bisa sampai petang kalau saya ulaskan satu-satu. Ini dasar hukum nih berujuk kepada dokumen, terus saja. Nah, ini tujuan ini juga kita sudah bahas sebetulnya di KP pertama. Saya kira ini sudah normatif Bapak ya, Bapak Ibu semua. Next. Ini ruang lingkup metode kita, bagaimana mekanisme kita menyusun KLHS ini. Kemarin kita sudah melakukan pada tahapan pembentukan tim pembuatan KLHS, kemudian melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan. Kami sudah juga melakukan perumusan skenario. Nah, kita sekarang pada step uji publik 2. Nanti setelah dari sini kami akan menyempurnakan dan merapikan sesuai dengan pembahasan dan diskusi kita hari ini untuk menghasilkan pembuatan laporan, dan selanjutnya ini akan masuk pada proses penjaminan dan dokumentasi serta validasi dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri. Terus, nah ini dasar teori, saya kira kita next saja, kita teruskan dasar teori yang kita gunakan. Ini bagaimana, sebentar, ini bagaimana cara kita melakukan kajian Bapak Ibu, kemudian kita awali dengan identifikasi, pengumpulan dan analisis data, kemudian ini kita lakukan proses-proses seperti ini. Nah ini panjang Bapak Ibu, secara sederhananya diagramnya seperti ini, kita melakukan berdasarkan gambaran kondisi capaian TPB. Nah ini kami kemarin menyebarkan Google Form kepada OPD-OPD untuk bisa mengisi capaian-capaian dari masing-masing TPB. Jadi untuk Kabupaten Lingga itu ada 220 TPB yang harus kita nilai, yang harus kita evaluasi capaiannya. Alhamdulillah ada yang merespon baik, Pak Kadis, ini perlu kami laporkan juga Pak Bapeda, dan ada juga yang merespon sedang, dan banyak yang belum merespon. Nah, jadi bukan tidak merespon Pak, tapi belum merespon. Kami berharap pada kesempatan ini bisa kembali merespon dan memberikan konfirmasi gitu ya. Kemudian dari hasil analisis itu kita menyusun perumusan skenario untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita berdasarkan rumusannya, nanti kita akan mengkelompokkan atau merumuskan dari isu-isu strategis menjadi isu prioritas, dan dari isu prioritas akan dijadikan isu utama. Nah, isu utama ini akan kita berikan alternatif rekomendasinya, dan Bapak Ibu mungkin belum beberapa waktu yang lama lalu sudah juga ikut mungkin untuk penyusunan KLHS RPJ PD Kabupaten Lingga. Nah, perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa KLHS ini kami tidak menyusun program. Nah, jadi kami banyak tempat berdiskusi ini kelewatan pembahasannya, seolah-olah sudah membahas RPJMD. Jadi mengusul Pak, bisa enggak di sini kecamatan itu dia butuh jalan Pak, ini kebutuhan ini. Jadi untuk kajian KLHS kita tidak sampai kepada program, tetapi kita hanya memberikan gambaran dan proyeksi ke depan tentang bagaimana pembangunan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan lingkungan hidupnya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu, mungkin karena kami pernah juga Pak Kadis, Pak Kepala Badan, ada mungkin OPD itu mungkin usulan di APBD-nya tak pernah lepas Pak gitu. Jadi di pembahasan KLHS itu panjang. Jadi hanya persoalan dia ingin dinas kami butuh itu. Kami butuh program itu, udah berapa tahun diusulkan. Jadi kami penyusun tim tak bisa Pak, nak mengakomodir tak bisa, kan begitu kan. Kita sudah jelaskan bahwa apa yang Bapak Ibu maksudkan itu sudah masuk dalam isu utama yang akan menjadi perhatian untuk penyusunan RPJM. Tapi karena dia merasa usulan itu belum terakomodir Pak Kepala Bapeda, dia berharap itu bisa dituliskan jelas di dalam KLHS. Jadi itu di luar batas kewenangan dokumen KLHS Bapak Ibu. Nah kemudian juga ini nanti setelah itu kita akan mencoba memberikan rekomendasi mana-mana kegiatan atau TPB yang harus dilakukan dengan dengan upaya tambahan atau yang tanpa upaya tambahan. Nah kalau dengan tanpa upaya tambahan berarti Bapak Ibu
capaian secara TPB SDGs-nya itu dia sudah memenuhi syarat. Jadi kalau kodenya itu SS nanti. Tapi kalau dia umpamanya perlu upaya tambahan, itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia belum dilakukan atau belum mencapai target, atau memang kita dalam posisi NA. NA itu tidak ada informasi. Nah, nanti di Kabupaten Lingga ini ada beberapa TPB yang statusnya NA, dan ini tidak bisa kami upayakan Pak mencari datanya karena indikator dan standarnya itu harus terukur. Jadi berapa persen, berapa jumlahnya. Nanti kita akan jelaskan. Terus ini gambaran umum Kabupaten Lingga. Ini kami dapatkan dari data sekunder, data yang sudah dihasilkan oleh Kabupaten Lingga. Saya pikir ini sekilas saja, nanti kalau ada yang mau dikonfirmasi dipersilahkan terus. Next. Nah ini tentang wilayah administrasi, ada 13 kecamatan di Kabupaten Lingga, ini merujuk dari Kabupaten Lingga dalam angka tahun 2024. Ini juga tentang luasnya, terus ini tentang bagaimana topografinya, terus ini tentang luas perairan ya, luas lito akuifernya, kemudian sebaran panjang sungai yang ada di Kabupaten Lingga. Terus ini juga tentang suhu, bagaimana iklim dan cuaca di Kabupaten Lingga. Next. Ini tentang tutupan lahan dari Dirjen PKTL tahun 2020 dari dokumen IKPLH Kabupaten Lingga 2022, kemudian ini tutupan lahan data RT RW. Ini terus ini tentang risiko bencana. Ini perlu menjadi perhatian kita Bapak Ibu tentang kebencanaan di Kabupaten Lingga. Mungkin hari ini kita melihat masih belum terlalu berat, karena tapi dengan beban pembangunan kita harus bisa memproyeksikan dan menduga, mengantisipasi kemungkinan potensi bencana yang akan terjadi di Kabupaten Lingga beberapa tahun ke depan, terutama sampai tahun 2029. Terus ini tentang daerah rawan longsor, ini kami merujuk pemutahiran data dari rawan bencana Kabupaten Lingga tahun 2017. Kemarin di KP1 kita sampaikan bahwa katanya sedang ada perbaikan, update ya, untuk tentang kebencanaan ini di Kabupaten Lingga. Terus ini kepadatan penduduk, terus saja. Ini tentang kependudukan, terus. Ini mungkin saya pikir kita langsung saja kepada bab 3 ya. Karena ini hanya data sekunder. Oke, ini sosial budaya, kondisi ekonomi, terus saja. Terus saja. Ini daya tampung, terus saja. Oke. Terus saja, tidak apa-apa, satu-satu turunkan. Terus. Kita langsung saja Bapak Ibu ke analisis tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lingga, karena ini bagian penting dari KP2 ini untuk kita mengkonfirmasi capaian-capaian. Nanti umpamanya kalau ada proses interpretasi atau penilaian kami yang kurang tepat terkait tentang capaian TPB dari masing-masing UPD, mohon kami bisa dikonfirmasi Bapak Ibu. Nanti setelah sesi kami pemaparan, mungkin masing-masing UPD bisa ngecek, nanti kami akan tampilkan masing-masing UPD. Jadi nanti UPD bisa mencatat kalau ada yang keliru penerjemahan kami. Karena tidak semua OPD memberikan data yang lengkap sesuai dengan Google Form yang kami berikan. Ketika OPD itu tidak memberikan, kami mencoba mencari informasi lain. Informasi lain yang kami cari mulai dari BPS, kemudian kita cari di laporan kinerja pemerintah, RKPD, kemudian kami cari juga, tidak ketemu juga, kami cari lagi di berita-berita online, kami coba men-search tentang kegiatan-kegiatan itu. Terkadang Bapak Ibu, kegiatan itu terlaksana, tapi kita belum memahami bahwa kegiatan itu adalah bagian untuk pencapaian TPB. Nah ini mungkin persoalan di banyak tempat ya Pak Kepala Bapeda ya. KLHS ini dipakai pertama aja Pak untuk menyusun RPJMD. Nah ketika kita menyusun APBD tiap tahun, kadang kita terlupa juga Pak nengok KLHS ini. Padahal sebetulnya menyusun APBD tiap tahun pun kita lihat ada rekomendasi umpamanya
isu utamanya itu apa? Apa yang menjadi penegasan? TPB berapa kita yang masih BB umpamanya? TPB berapa kita yang masih belum mencapai target? Maka di KLHS kita berikan gambaran itu. Ini yang perlu upaya tambahan, ini yang tidak perlu upaya tambahan. Sehingga ke depan ketika kita mengevaluasi lagi sudah terlihat, oh ini yang dulu belum terlaksana tapi ini sudah kita laksanakan gitu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, dari hasil pantauan kami dan evaluasi kami, untuk kabupaten kota itu ada 222, untuk indikator provinsi itu 235, tapi untuk Kabupaten Lingga yang kita evaluasi TPB-nya ada 220. Karena dari 222 itu tidak semua, ada 2 yang tidak ada di Lingga, maka kita tidak masukkan itu sebagai wilayah kewenangan kerja untuk Kabupaten Lingga. Kemudian capaian indikator Kabupaten Lingga terhadap tujuan TPB itu Bapak Ibu, ada yang kegiatan yang sudah terlaksana dan mencapai target itu ada 108. Alhamdulillah kami berikan apresiasi kepada Kabupaten Lingga. Kemudian yang sudah terlaksana namun belum mencapai target ada 90. Kemudian ada belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional itu ada sekitar 15. Dan ada yang belum ada atau tidak ada datanya itu ada 7 Bapak Ibu. Jadi dari total 222 itu yang bisa kita anggap sebagai sudah melaksanakan dan sudah dijalankan itu ada sekitar kurang lebih 89 atau 90% di Kabupaten Lingga. Lanjut. Nah ini kalau kita kelompokkan berdasarkan tujuannya, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu ada dari 17 tujuan itu ada TPB itu bahwa kita semua tadi yang saya gambarkan tadi sudah kita distribusikan seperti ini. Ada yang tanpa kemiskinan itu sudah mencapai, yang sudah memenuhi target ada 13 dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah ini kalau kita melihat bagaimana kategori yang sudah dilaksanakan itu yang mana sudah mencapai target, mana yang belum mencapai target. Next. Kemudian ini yang belum ada data dan ini ya yang belum terlaksana dan ada yang belum ada data. Di sini terlihat TPB 6 itu banyak yang belum terlaksana, begitu juga TPB 11 dan TPB 17. Yang belum ada data itu antara lain terbanyak itu ada TPB 12 dan TPB 9 ya. Terus nah, ini capaian dari pilar sosial. Nah, sebagian besar nih pilar sosial ini 59% sudah memenuhi target atau memenuhi sasarannya. Kemudian kalau untuk pilar lingkungan ini baru 36%. Nah, kalau untuk hukum ini sudah agak lumayan Pak, ada 76%. Kalau pilar ekonomi ada 33%. Kemudian kita ingin lihat per OPD-nya seperti apa. Jadi tadi gambaran dari analisis TPB itu menjadi dasar Bapak Ibu untuk kami nanti menyusun apa yang menjadi isu strategis, kemudian apa yang menjadi isu prioritas dan apa yang menjadi isu utamanya. Nah ini kemarin kita melakukan KP1. Nah ini pertama kita lihat pada OPD Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Ada di sini Bapak perwakilannya Pak? Ya Pak Gadis, ya Pak. Ini mohon Pak nanti kami dibantu Pak untuk mengkonfirmasi ini. Jadi dari potret kami Pak, bahwa di Kesbangpol ini ada 80% yang sudah dilaksanakan dan sesuai dengan target. Kemudian ada 20% ini statusnya belum mencapai target Pak. Ini contoh yang belum mencapai target ini adalah mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Nah ini terkait tentang indikatornya adalah indeks kebebasan sipil Pak. Kemudian nih Pak Kemudian ini lanjutnya adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, ini antara lain, ini mungkin ada pertanyaan nih Pak, mengapa mengakhiri kemiskinan dan segala bentuk dimanapun ada di BPBD? Nah, gitu kan gitu Pak ya. Nah, karena ini sebetulnya umpamanya contoh nih mengakhiri kemiskinan segala bentuk ini sebetulnya sebuah OPD nanti akan terlibat Pak di situ Pak. Nah, dia akan terlibat di situ. Jadi bukan hanya tunggal tanggung jawab BPBD saja gitu Bapak Ibu. Nah, ini di BPBD ini ada 67% yang sudah SS, yaitu sudah dilaksanakan dan memenuhi target, dan 33% yang SB.
Nah, ini kita kalau yang izin Pak Kadis dan Pak Kepala Badan, ini kalau SBSS ini kita tidak terlalu khawatir Pak. Yang kita butuh konfirmasi itu nanti yang BB dan NA. Ah, itu Bapak Ibu. Terus next. Ini pengelolaan keuangan dan aset. Ini Bapak Ibu yang kami butuhkan konfirmasinya ini ada yang indikator jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini kita belum dapat infonya Pak tentang BB ini Pak, jumlah alokasi ini. Ini seperti macam apa namanya kerjasama kalau istilahnya turnkey gitu Pak. Dia dibangun oleh pihak ketiga gitu. Kemudian pendanaannya pihak ketiga dan seberapa besar pemerintah daerah mengalokasikan itu. Nah ini kan ini harus terukur Pak, jadi jumlah kegiatan dan nilainya berapa. Jadi kami belum kan dapat itu meskipun upaya itu sudah ada mungkin ya. Jadi ini mungkin kami perlu informasi itu. Next. Kemudian ini untuk Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, ini secara umum 72% sudah SS Pak. Kemudian yang ada 14% yang masih BB, 14% yang BB yang mana? Next. Yang itu Pak, jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khususnya terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik Pak. Nah ini mungkin di BPS juga ada nih Pak. Jadi ini nanti kami butuh datanya Pak, kalau memang sudah ada, ini akan bisa merubah status Pak ya, merubah status. Next. Kemudian ini untuk ketahanan pangan dan pertanian. Nah, ketahanan pertanian ini ada 75% yang sudah SB ya, yang satu masih 25% itu BB, yaitu proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman di bawah 1.400 kalori kapita per hektar. Jadi ini apa Pak, posisinya BB Pak, belum terlaksana gitu ya, belum sana. Kami belum dapatkan informasi akuratnya, karena ini mengangkut nanti indikatornya kan ada pada posisi berapa porsinya. Jadi mungkin kalau ada bisa diinformasikan ke kami untuk kita bisa menggeser merubah status ini Bapak Ibu. Kemudian ini di perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan. Ini ada yang 50% sudah berstatus SB ya. Kemudian ada yang NA ya, ada 17% yaitu kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkantoran dan industri serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. Jadi ini terkait tentang kapasitasnya apa semua. Jadi kita perlu data yang Pak, yang akurat ya untuk jumlah dan nilainya. Jadi tidak bisa kita menerjemahkan ini secara normatif, sudah dilaksanakan kegiatan apa belum, maka kita buat pada posisi itu. Kemudian yang BB ada jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi pelayanan perkotaan. Kemudian jumlah metropolitan baru di luar Jawa, pusat kegiatan ini masih memang belum Pak ya, karena belum masuk pada wilayah metropolitan itu. Terus kemudian ini di Sdukcapil, nah ini di Sdukcapil ini sudah dalam potret kami, sudah 100% memenuhi target, yaitu persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan pemilihan akte dan kelahiran. Jadi artinya bukan semua sudah Pak, kalau sudah 100% itu Pak, tapi dia sudah memenuhi target dan ada upaya untuk pencapaian target itu. Terus, kemudian ini Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini memang agak banyak di sini yang melibatkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini. Nah dari sini hanya ada 2 Bapak Ibu yang kami butuh konfirmasinya karena datanya tidak kami temukan. Next, yang NA-nya tertutup nih Pak, NA-nya tadi. Ya, coba. Ada NA-nya itu di slide itu tertutup karena terpotong Pak, saya bacakan saja. Yaitu adalah angka kematian akibat bunuh diri Pak. Jadi ini. Nah ini kadang sebetulnya ini bukan hanya Dinas Kesehatan, ini sebetulnya mungkin di Kesbang Satpol PP atau di Polri. Jadi sebetulnya polisi juga punya data itu Pak, tapi kan kita tidak mengakses ke situ. Jadi kami butuh angka itu. Kami berharap ini 0 Pak. Nah kita berharap 0 kan gitu kan. Tapi kami di sini potret kami di sini kami belum bisa memastikan itu apakah SSSB. Karena kita butuh angkanya berapa kan gitu Bapak Ibu. Next. Ini juga masih terhadap pengendalian Dinas Kesehatan. Terus ini Bapak Ibu untuk yang Dinas Komunikasi dan Informasi. Ini ada satu TPB yang masih BB, yaitu proporsi penduduk terlayan
mobile broadband. Nah, jadi ini masalah angkanya Pak, berapa porsilnya, proporsinya kan begitu. Tapi kami paham Pak, ini hampir semua kita sebetulnya sudah menikmati ini sebetulnya kan Pak. Nah, tetapi berapa proporsinya itu perlu kita dapatkan informasinya. Next. Nah ini untuk DLH, DLH ini ada yang belum kami dapatkan itu Pak, ada 2 TPB Pak, yaitu ada 3 ya, ada 3 TPB, yaitu satu itu jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikat ISO, SNI ISO 14001. Nah ini kami belum dapat datanya Pak, kalau apakah 0 atau tidak kan gitu kan. Nah, kemudian jumlah produk ramah lingkungan yang terregister. Nah ini ada kata pengikatnya di situ, terregister Pak. Nah ini kita butuhkan informasi itu. Terus yang ketiga adalah jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat dan terregister. Nah, ini ada pakai kata terregister nih yang membuat kita tidak bisa menerjemahkan gitu kan Pak. Nah, terus kemudian ini untuk Dinas Pariwisata, ini sudah cukup datanya pariwisata. Kemudian ini untuk PU, untuk PUPR. PUPR ini kita masih butuh ada data Bapak yang masih kita kelompokkan belum dilaksanakan, yaitu adalah jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Nah ini kami mau konfirmasi, kalau mungkin, kalaupun apa Pak sudah ada rencana atau dokumennya Pak, dokumen perencanaannya untuk pengelolaan limbah terpadu itu bisa kita terjemahkan sebagai dia sudah melaksanakan tapi belum mencapai target. Nah, kemudian jumlah kabupaten kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja. Nah ini, kemudian yang ketiga adalah proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Jadi ini kami butuh informasinya nanti Pak, kalau umpamanya sudah ada rencana atau sudah ada dokumen terkait perencanaan ini, atau mungkin memang sudah terlaksana gitu kan Pak. Next. Nah ini untuk PMD, ini pada umumnya sudah baik PMD, kemudian next. Nah ini untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, ini kami sudah dapat cukup data Bapak Ibu, sudah berstatus SS dan SB. Terus kemudian ini untuk penanaman modal dan pelayanan terpadu. Terus kemudian ini untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, ini juga sudah cukup ya Pak Fikri, datanya yang kita dapat. Nah ini kemudian untuk Dinas Perhubungan, nih izin Bapak Perhubungan. Nah kalau ini jangan ragu Pak, panjang pembangunan jalan tol itu memang NA Pak. Karena kita belum ada membangun jalan tol gitu Pak ya. Kemudian panjang jalur kereta api, ini juga Pak, jangan risau Pak. Nanti kita cari kemana-mana pun tak ketemu angkanya Pak. Jadi NA itu yang akan kita konfirmasi bahwa ini belum Lingga belum ke arah pada pembangunan sana. Sekarang kan gitu Pak. Ke depan kita enggak tahu. Oke, terus kemudian ini Dinas Perikanan semuanya sudah masuk datanya. Jadi kami tidak sajikan detailnya karena sudah SS. Terus kemudian ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ini ada satu kami butuh data Pak, persentase akses UMKM ke layanan keuangan. Ini kami sudah konsultasi juga Kak, Pak kalau pinjol tak masuk Pak. Ini jangan dimasukkan pula Pak, kalau ada nanti UMKM kita yang melakukan pinjaman pinjol, tak kita masuk Pak. Jadi yang maksudnya layanan keuangan itu yang perbankan gitu Pak ya. Kemudian terus, nah ini untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga sudah mendukung, sudah SS 100%-nya. Terus, next. Nah ini untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jadi kita butuh data Pak, yang kita butuh konfirmasi ini adalah upah rata-rata per jam pekerja. Nah ini yang kita butuhkan. Kemudian untuk Inspektorat, ini sudah lengkap Pak, sudah SS dan SB. Terus, kemudian ini untuk Sekretariatan Daerah, kita butuh satu Pak datanya, adalah jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada 1 tahun terakhir. Nah ini judulnya kan di Sekretariatan Daerah Pak ya, karena ada bidang kabak di Sekretariatan Daerah yang mengurusi ini, gitu Pak. Nah ini juga dibutuhkan nanti dikonfirmasi ada di Satpol PP juga, ada di Kepolisian, karena ini harus diukur pula Pak, jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada 1 tahun terakhir. Nah kita berharap nih jangan sampai ada Pak, harapan kita Pak, gitu ya. Terus,
Hmm? Hmm? Berarti kalau sekretariat di Hukum, Pak. Kaba Hukum atau Hukum Kesra, ya? Pak. Hukum atau Kesra. Iya, Pak. Oke. Kemudian ini untuk startan DPRD, ini sudah SB, Pak. Di startan DPRD ini satu aja, Pak. Gender sebetulnya, Pak. Untuk persentase antara keterwakilan perempuan dengan laki-laki di posisi DPRD. Terus, kemudian ini di Satpol PP, ini sudah SS dan SB, Pak. Satpol PP. Kemudian kepegawaian dan pengembangan SDM, ini sudah SS dan SB juga. Kemudian Badan Pendapatan Daerah ini juga sudah cukup, Pak, informasi yang kami dapatkan. Kemudian, Pak, dari hasil tadi, ini coba kita rekap, Pak. Kita analisis scoringnya, Pak. Nah, jadi itu yang kita maksud, kalau ada perubahan informasi, ini akan merubah analisis scoring, Pak. Analisis scoringnya akan berubah. Kalau tadi umpamanya yang NA berubah menjadi umpamanya SB, atau yang tadi BB berubah menjadi SB, kan begitu, ini akan merubah, Pak. Jadi itu yang kami butuhkan konfirmasi Bapak Ibu. Kami membuat scoring ini berdasarkan potret yang kami sampaikan tadi. Nah, kalau ada perubahan kami mohon sampaikan, untuk kami akan menyesuaikan analisis berikutnya. Nah, ini pada posisinya, ini ada tadi capaiannya, dan ini ada skornya. Next. Nah, ini dari hasil tadi, Pak, kita coba lakukan analisis uji silang capaian TPB itu dengan isu lingkungan hidup di Kabupaten Neta beserta hasil skornya, Pak. Nah, sama, Pak, ini ada 17 TPB, kemudian ada 220 indikator tadi. Kalau ada konfirmasi perubahan dari capaian masing-masing indikator TPB, maka ini akan ikut berubah, Bapak. Jadi ini penting hari ini, kalau memang tak ada perubahan sepakat, ini jalan terus, Pak. Draft ini jalan terus, Pak Kadis ya. Tapi saya pikir pasti ada perubahan. Ya, pasti ada perubahan itu. Kemudian ini analisis uji silang TPB dengan isu RPJMD. Nah, ini kemarin kita coba menghimpun Bapak Ibu isu-isu yang kita dapatkan pada KP pertama kemarin. Kemarin banyak kita memunculkan persoalan kemiskinan, persoalan pengembangan pariwisata, kebudayaan, kemudian tentang air bersih, kemudian kemarin bicara juga tentang bagaimana air minum ya yang BUMD dan sebagainya, kemudian pengembangan tambang, kemudian ada potensi pengembangan perkebunan dalam hal ini kelapa sawit, kemudian bagaimana tentang status kawasan yang ada kepentingan pemerintah pusat atau kepentingan vertikal yang ada di Kabupaten Lingga. Ini kita coba lakukan uji silang, Bapak. Kemudian ini kita integrasikan Bapak Ibu. Ini sampai pada hal ini dan kita mencoba meranking. Nah, dari potret ini Bapak Ibu, yang menjadi prioritas itu peringkat pertama itu adalah tanpa kemiskinan, TPB tanpa kemiskinan. Ini sesuai dengan apa yang kita diskusikan pada KPU pertama, bahwa menjadi persoalan mendasar kita adalah TPB terkait tentang kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah air bersih dan sanitasi yang layak. Kemudian yang keempat itu adalah pendidikan berkualitas. Nah, ini yang menjadi peringkat dari isu TPB di Kabupaten Lingga. Kemudian terus, nah dari hasil analisis itu Bapak Ibu, kita coba menyusun bagaimana skenario dan rekomendasi yang bisa kita berikan dari KLHS ini untuk menjadi dasar penyusunan RPJMD. Ini alurnya bagaimana kita merumuskan. Pertama kita tadi sudah mengelompokkan berdasarkan kajian TPB-nya, berdasarkan indikator, ada rumusan isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum serta tata kelola. Kemudian kita lihat target capaian TPB-nya dan kemudian kita uji silangkan dengan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kemudian kita konfirmasi juga dengan identifikasi dan inventarisasi isu-isu yang kita bahas pada saat KP1. Kemudian kita coba menyusun isu strategis. Nanti dari isu strategis akan kita kelompokkan lagi menjadi isu prioritas. Dan dari isu prioritas berdasarkan indikator-indikatornya kita kelompokkan menjadi isu utama. Nah, kemudian dari isu-isu inilah yang akan diintegrasikan ke dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lingga. Nah, ini Bapak Ibu, dari isu-isu yang strategis itu kita menggunakan scoring. Ya. Nanti yang nilainya di atas 2 itu masuk kepada isu prioritas. Sedangkan nilai yang di bawah 2
dia tidak masuk kepada isu prioritas. Jadi dari total sekitar 35 isu strategis yang sudah kita kelompokkan tadi, kita mendapatkan berapa? Kita mendapatkan total isu prioritasnya, isu strategisnya ada 35, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori ini, itu menjadi lewat next, sebelumnya, mundur. Nah ini 35 Bapak Ibu, kita akan coba, tadi kita lihat cek silang gitu Pak, keterkaitannya dengan daya dukung daya tampung, dengan risiko LH, dengan jasa ekosistem dan sebagainya seperti kolom itu. Nah, ini juga kan sebetulnya nanti ada kita berikan bobot scoring, nanti kita kemudian kita nilaikan, kita rata-ratakan yang nilainya di atas 2 itu masuk kepada isu prioritas, kalau nilainya kurang dari 2, dia tidak masuk kepada isu prioritas. Dari 35 next. Dari 35 isu strategis tadi, kita mendapatkan sebanyak 12 berapa? Turun. Sorry, lewat. Kita mendapatkan sekitar berapa tadi? 11 ya. 11 isu prioritas. Nah, dari isu prioritas ini kita coba kombinasikan Bapak Ibu, uji silang dia, keterkaitan dan keterhubungannya, keeratan hubungannya dengan telaah karakteristik wilayah, dengan tingkat potensi dan dampak dan seterusnya, dan yang nilainya di 3 ke atas itu masuk kepada isu utama, yang nilainya kurang dari 3 dia tidak masuk ke isu utama. Nah dari sini Bapak Ibu, next, kita mengelompokkan menjadi 6. Nah ini dari potret kami itu 6 Pak, isu utama yang menjadi isu utama dari KLAS Kabupaten Lingga ini. Pertama adalah belum optimalnya pengentasan tingkat kemiskinan. Yang kedua adalah belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan resiko bencana daerah. Yang ketiga adalah belum optimalnya pelayanan sumber penerangan listrik dan pemanfaatan green energy. Kemudian belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan resiko bencana daerah. Ini terulang ya. Sorry, nanti kita perbaiki. Kemudian yang kelima adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi pengembangan wisata yang berkelanjutan, serta yang keenam adalah belum optimalnya pengelolaan air baku, air minum, limbah sanitasi terpusat skala rumah tangga dan limbah domestik industri. Next. Nah, berdasarkan isu utama tersebut, kami mencoba memberikan alternatif rekomendasi dan skenario-nya antara lain, pertama, kalau untuk belum optimalnya pengentasan tingkat kemiskinan, hal-hal yang bisa kami berikan sebagai alternatif skenario dan rekomendasinya adalah pertama, mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat miskin. Nah ini terkait ini juga nanti akan melibatkan transportasi, tata niaga dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan akses ke layanan keuangan yang terjangkau seperti pinjaman mikro, tabungan dan asuransi. Kemudian yang ketiga, kalau online jangan masuk Pak. Nah, kalau online ini agak berat nih Pak Kepala Badannya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi masyarakat miskin. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, listrik, air bersih dan di daerah-daerah yang tergolong masih tingkat kemiskinannya masih memprihatinkan. Kemudian belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan risiko bencana daerah, yaitu alternatif skenario dan rekomendasinya adalah memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bencana, khususnya untuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Nah ini Bapak Ibu, pendekatan ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan pendidikan usia dini. Ya, bagaimana kita memberikan edukasi kepada usia dini kepada masyarakat tentang kerawanan bencana. Ini juga bisa dilakukan dengan pendekatan kultural dan religius. Bagaimana untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga lingkungan hidup agar meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam. Kemudian penguatan koordinasi dan strategi antar lembaga terkait. Kemudian peningkatan infrastruktur dan kesiapsiagaan terkait tentang penanggulangan bencana daerah.
Kemudian belum optimalnya pelayanan sumber penerangan listrik baik dan pemanfaatan green energy. Nah, ini kita memberikan alternatif skenario dan rekomendasinya, yaitu pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan. Nah, ini sedang lagi sedang menjadi dorongan pemerintah. Sekarang ada dengan tenaga surya, mungkin kalau kita memungkinkan di sini tenaga air PLTA, karena kita punya potensi air terjun Pak ya. Kemudian kita juga mungkin untuk berdasarkan angin Pak ya, sumber daya angin untuk pembangkit listrik. Kemudian mengoptimalkan pelayanan dan jaringan listrik agar tetap stabil tanpa pemadaman, dan kemudian sosialisasi dan edukasi hemat energi. Next. Kemudian belum optimalnya, ini tadi Pak terulang tuh Pak, adalah pengentasan penyakit menular dan tidak menular. Nah ini Pak, dalam catatan informasi yang kami dapat Pak, Lingga ini mengalami peningkatan untuk penyakit tekanan darah tinggi Pak. Nah ini meningkat Pak dari catatan, ini mungkin ada kawan-kawan dinas kesehatan ya. Ada Pak ya? Ada yang dinas kesehatan? Nah ini yang mengalami peningkatan nih Pak, ternyata di Lingga ini penyakit tekanan darah tinggi Pak. Nah ini kami tidak menelusuri penyebabnya apa nih Pak. Nah ini dapat laporannya dari dinas kesehatan, Lingga mengalami peningkatan. Walaupun Lingga bukan yang tertinggi untuk Kepri. Untuk penyakit tekanan darah tinggi, Kabupaten Lingga nomor 2 tertinggi di Kepri. Nah ini kalau tak salah setelah Karimun. Jadi ini tolong menjadi isu utama kita juga Pak, terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kemudian adalah edukasi dan implementasi gaya hidup sehat. Nah ini Pak, kalau nasional nih sekarang lagi Pak, lagi sedang viral nih, lagi sedang muncul anak usia sekolah yang harus cuci darah Pak. Nah jadi ternyata laporannya Pak, kenapa sekarang di kota-kota di Jakarta dan sekitarnya sekarang banyak laporan anak usia sekolah, anak SD ini Pak, sudah antri cuci darah Pak. Ternyata ini disebabkan oleh 2 hal. Pertama pola makan dan pola hidup. Pola makan dalam hal ini banyaknya anak-anak kita yang mengkonsumsi, yang menggunakan pemanis buatan, yang minuman-minuman kemasan yang harga murah itu Pak. Nah ini kita bisa searching sendiri nih. 1 minggu terakhir sekarang pemberitaan tentang kesehatan terkait itu Pak. Kemudian yang kedua adalah pola hidup, anak-anak kita tergolong malas bergerak. Tidur larut malam dan malas bergerak. Ternyata ini berpotensi untuk kesehatannya Pak. Malas bergerak itu dikarenakan apa? Anak kita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang statis, menggunakan gadget dan lain sebagainya. Jadi geraknya kurang dan tidur selalu terlambat. Ini Pak, saya tersinggung juga nih Pak. Pada tidur selalu terlambat nih Pak. Manfaatnya bukan anak-anak nih, orang tua pun tidur terlalu terlambat. Jadi ini terkait tentang bagaimana mengedukasi untuk gaya hidup sehat ini Pak. Ini perlu kita pertimbangkan karena dulu kita tidak pernah berpikir Pak, kalau anak-anak harus sudah cuci darah. Nah ini sekarang sedang naik Pak pemberitaan itu, anak-anak sudah juga ikut cuci darah. Kemudian perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah ini kenapa kami rekomendasikan Bapak Ibu? Karena dasarkan laporan kesehatan ini tadi, ini di Lingga ini Pak yang agak naik itu yang penyakitnya darah tinggi Pak. Jadi kuat dugaannya karena kondisi tadi tentang kemiskinan, bisa berpotensi pada tekanan ekonomi Pak. Maka di sini kita juga menyarankan untuk memulihkan kesehatan kita nih Pak, kalau hidup kita tenang, kita nyaman gitu Pak ya, kesehatan kita tuh cenderung akan baik. Nah, jadi kalau Pak, kenapa untuk isu utama belum optimal pengentasan penyakit menular, ada rekomendasi perbaikan kondisi sosial dan ekonomi. Karena itu Pak. Jadi orang akan merasa nyaman, orang akan merasa tenang kalau kondisi sosial, kondisi ekonominya baik, dan itu cenderung imunitasnya akan lebih baik dan kesehatannya juga akan lebih terjaga. Next. Ini Pak, belum optimalnya pengelolaan air baku, air minum, limbah, sanitasi terpusat skala rumah tangga dan limbah domestik industri. Nah ini kemarin kita kunjungi ya Pak Kadis di Dabuk Pak ya. Di Dabuk. Nah ini kita perlu memberikan adanya konservasi sumber daya air baku dan air minum yang layak yang berkelanjutan. Kemudian melakukan pemantauan kualitas pada semua badan air yang berpotensi tercemar oleh aktivitas yang ada. Ini kadang-kadang kita lupa Pak. Kita lupa tempat penyediaan air apa semua, kita lupa menjaga kualitasnya. Ini perlu kita jaga, terutama kalau itu sudah terbuka pula Pak. Ini kadang niat hati untuk meningkatkan potensi, embung dan sebagainya kita buka Pak untuk wisata.
Nah, begitu kita buka untuk wisata, kita lalai Pak, untuk menjaga kebersihan, menjaga kualitas air tersebut. Kemudian peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan edukasi secara masif kepada masyarakat, kemudian pengawasan ketat pengelolaan limbah B3. Next. Nah ini untuk isu utama, belum optimalnya pemanfaatan potensi pengembangan wisata berkelanjutan. Pertama adalah kita memberikan alternatif skenario rekomendasi, meningkatkan infrastruktur, transportasi dan akomodasi, kemudian mengembangkan program pelatihan dan meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata. Ini perlu terkait tentang industri-industri pariwisata, kemudian mengimplementasikan kebijakan pelestarian lingkungan dan budaya yang ketat, kemudian melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Nah di kita adalah lebih kepada wisata budaya dan ekowisata. Nah wisata budaya dan ekowisata ini erat kaitannya dengan pelibatan masyarakat lokal, erat kaitannya dengan edukasi. Maka perlu kita memberikan alternatif untuk kita perlu melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Next. Nah ini Bapak Ibu beberapa catatan yang terganggu ya. Maaf. Ini kami ingin menampilkan adalah mati ya. Zoom. Oh, ini kami ingin menampilkan slide ini adalah beberapa upaya Pak. Nah ini skenario perbaikan tanpa upaya tambahan. Nah kalau tanpa upaya tambahan ini Pak sebetulnya berarti indikator atau capaian TPB tadi Pak, dia sudah berstatus SS dan SB. Tetapi dia tidak masuk kepada kelompok isu utama. Jadi mungkin nanti ada bilang, Pak itu terasa penting Pak, tapi kenapa tidak masuk kepada isu utama? Nah dia masuknya nanti di sini Pak, di skenario perubahan atau perbaikan tanpa upaya tambahan. Nah, kemudian selanjutnya next. Ini kalau untuk yang next. Yang tanpa Pak. Ini dengan upaya tambahan. Artinya dia berstatus BB atau NA, belum ada data, maka dia akan masuk ke dalam kelompok-kelompok ini Bapak. Kelompok yang menjadi prioritas. Nah, biasanya nanti ini menjadi pertimbangan di penyusunan RPJMD ya Pak Kepala Bapeda. Dia akan melihat ini, yang belum ini, yang belum upaya tambahan nih Pak ya, itu yang akan menjadi prioritas untuk bisa segera diwujudkan dan dicapai sesuai dengan kemampuan dan arah visi misi. Nah, ini kadang kita lupa nih Pak. Kita pada posisi ini, kita menganggap punya kita penting. Kebetulan mungkin OPD kita Pak, kita penting. Tetapi dia tidak cukup kuat untuk upaya penyampaian visi dan misi. Tentu yang diprioritaskan dengan kemampuan keuangan, kemampuan waktu adalah bagian-bagian yang terhubung kuat untuk mendukung penyampaian visi misi. Jadi ini perlu pemahaman kita bersama, artinya bukan kita, tentu dalam sudut pandang perspektif kita, kegiatan kita itu menjadi sangat penting. Tetapi dalam skop besar, tentu akan diterjemahkan gitu Pak Kepala Bapeda, diterjemahkan sesuai dengan prioritas dan keterhubungan kuatnya dengan penyampaian visi misi. Next, ini yang terus. Nah, kemudian sampai kita pada bagian akhir Bapak Ibu. Ini memang sebetulnya Bapak Ibu agak berat Pak menyampaikan sebegitu banyak tadi ini Pak. Nah, semoga ada yang menjadi capture dan menjadi perhatian Bapak Ibu gitu ya. Ini kesimpulannya antara lain. Ini kesimpulan sementara saja Bapak Ibu, ini masih bisa kita perbaiki bahwa hasil capaian Kabupaten Lingga, kemudian capaian OPD-nya, kemudian prioritas terus, next langsung saja. Ini kesimpulannya saya pikir, karena ini juga akan berubah Bapak Ibu kalau nanti kita melakukan perbaikan terhadap konfirmasi. Ini saran tidak lanjut, yaitu pertama kita menyarankan agar fokus pada isu utama pembangunan berkelanjutan. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus menyusun indikator kinerja yang tepat, tadi menyesuaikan dengan apa yang harus ada perbaikan, apa yang tidak laku perbaikan, apa yang menjadi isu utama dan sebagainya. Kemudian prioritaskan pencapaian target nasional. Karena memang biasanya diukur di situ ya Pak Kepala Bapeda ya. Seberapa besar kita mencapai target nasional dan kontribusi kita untuk mencapai target-target provinsi maupun target nasional. Kemudian memperhatikan isu strategis, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyesuaian program dan kegiatan. Nah, itu yang kita maksud tadi. Nanti penerjemahan dari aspirasi-aspirasi itu yang dituangkan menjadi program itu adanya di RPJMD. Nah, kita hanya memberikan gambaran dan pertimbangannya saja. Next. Nah,
Ini saran ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan keterlibatan stakeholder. Nah ini Pak, selalunya ini sebetulnya sudah kita lakukan nih kan, baik di RPJMD maupun di KHLAS. Nah kalau kita inilah bentuknya ada KP1, KP2 gitu ya, kita melibatkan semua pihak diundang. Hari ini saya tidak melihat itu Pak Kadis, ada dari tokoh masyarakat gitu ya. Kemudian skenario penanganan dan upaya tambahan, kemudian kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Kemudian, nah ini Pak, kendala kita kadang di sini Bapak Ibu, pada posisi monitoring dan evaluasi berkala. Nah terkadang untuk capaian KHLAS ini kita hanya mau monitoring itu 5 tahun sekali Pak. Kalau mau menyusun RPJM, padahal kewajiban KLHS itu, ya Pak Sede, KLHS itu bukan hanya RPJM, bukan hanya RPJP, ya kan? Sebetulnya APBD itu pun perlu juga kita mengevaluasi KLHS-nya, merujuk kepada KLHS. Nah ini terkadang Bapak Ibu yang banyak daerah juga kita lupa. Kita merujuk KLHS ini Pak Kadis, 5 tahun sekali minimal pada saat menyusun RPJM. Nah ketika kita menjalankan APBD, nah kadang ini juga ada dinamika ya Pak Kepala Bapeda, antara kepentingan legislatif dengan kepentingan eksekutif. Nah, ini kadang memberikan pemahaman ke legislatif ini agak tidak sederhana, bukan tidak sulit ya, agak tidak sederhana gitu ya. Nah kita memahami posisi itu, sehingga mengakibatkan terkadang agak belok-belok sedikit lah barang nih kan gitu ya. Nah kemudian perlu melakukan penguatan kapasitas. Dan kemudian keterlibatan aktif pemerintah daerah, yang terakhir adalah keterbukaan dan transparansi. Nah ini sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab dan keharusan untuk kita bisa memberikan keterbukaan dan transparansi. Demikian Bapak Ibu sekilas kami sampaikan gambaran umum ini supaya ini mendapatkan perhatian, terutama kami sangat berharap dari OPD yang hadir hari ini bisa memberikan konfirmasi. Ya, kalau ada yang keliru dari tadi penerjemahan potret kami, kalau ada konfirmasi, terutama Bapak Ibu yang statusnya BB dan NA, karena itu akan mempengaruhi nanti proses analisis kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bunda Tanah Melayu Lingga berazam di Pulau Daik pusatnya negeri. Pembangunan berkembang tanpa merusak alam, rakyat sejahtera, negeri lestari. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tenaga ahli yang telah memaparkan hasil daripada konsultasi publik yang pertama, dilengkapi dengan data daripada masing-masing UPD, di mana ada beberapa data yang masih statusnya NA, ada yang masih statusnya BB. Mudah-mudahan kedepannya setelah hari ini mungkin nanti ada perubahan Pak. Nanti seandainya OPD kita yang tak hadir atau belum ada, nanti kita akan surati mana yang NA dan mana yang BB, nanti kita akan surati. Apabila memang tidak ada, memang itu sudah kita finalkan Pak. Karena mungkin penerjemahan mungkin beda. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kami mohon saran masukan dari Pak John Peter. Kalau ada saran masukan Pak, silakan Pak John Peter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Pak Kadis izin mewakili Pak Kepala Balai. Begitu juga Bapak Ibu tim penyusun, kami ucapkan selamat sudah melangkah lebih jauh dokumen yang disusun. Dan begitu juga Bapak Ibu dan serta hadirin sekalian. Yang pertama, mungkin kami lebih menyoroti ke lingkungan Pak ya. Nanti Pak Mardiansa coba nanti apakah di sini sudah dipertimbangkan lebih lanjut terkait kita tahu tuh Lingga itu banyak mangrove-nya Pak ya, mangrove-nya, dan ini pasti pulau-pulau kecil juga. Dan Pak Mardiansa mungkin juga salah satu penyusun dari Volu Pak ya. Dan kita tahu salah satu arahan itu bagaimana melindungi mangrove ini. Nah, ini tolong nanti dilihat skopnya, bagaimana dengan keberadaan-keberadaan mangrove itu kita perlu jaga. Dan yang tadi terkait dengan ada pariwisata di sana,
itu sangat potensial dikembangkan tuh pariwisata mangrove di sana itu, Pak. Terus kemudian hal lain adalah kita tahu nih sekarang di Kabupaten Lingga banyak akan berinvestasi di bidang tambang ya, terutama kuarsa, pasir kuarsa. Nah ini tolong menjadi pertimbangan bagaimana dampaknya terhadap tadi daya dukung daya tampungnya, Pak. Apakah sudah dilihat sampai sana gitu kan? Seandainya pun bisa dikaji bagaimana nanti antisipasi atau tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan ini Pak agar Lingga tetap lestari ya bagaimanapun pulau kecil itu harus kita perhatikan dampaknya nanti juga kan ada tadi ketersediaan air segala macam itu pasti berpengaruh ke sana. Nah, mungkin dua hal ini yang menjadi catatan apakah itu sudah dipertimbangkan. Yang kemudian yang ketiga ya tadi kelestarian hutannya segala macam tadi sudah dibahas dan itu memang menjadi kewajiban kita bersama. Terkait data, yang jelas pasti kami akan support sepanjang kami ada data yang bisa kami dukung dan ini menjadi konsen kami juga. Memang ini diperintahkan untuk mendukung semua sektor yang membutuhkan data, terutama tutupan lahannya dan beberapa data lain juga ada kawasan hutan, ada KBA, KVA, bentang alam, vegetasi alami. Eh, Nanti Pak Kadis izin, seandainya ada data yang perlu kami lengkapi, nanti boleh disurati ke kami. Demikian Pak Kadis dan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak John Winter untuk kekurangan data nanti kami akan surati kembali Pak. Kemarin sudah kami minta data, mungkin ada yang kekurangan kami akan surati kembali Pak. Terima kasih Pak John Winter. Baik Pak, sama-sama Pak. Selanjutnya dari Bapak Ibu dari Pak, mungkin dari Pak kapan dulu ada? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih Pak Kadis dan tim, terutama teman-teman Kasuba. Yang saya hormati Bapak dari tim penyusun, ini adalah dosen-dosen saya semua nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dibuat untuk Lingga ini Pak, dapat kami jalankan dengan baik. Mungkin banyak hal yang memang menjadi perlu masukan dan saran yang perlu kami jadikan pedoman untuk pembangunan ke depan. Apalagi Liga sudah masuk penyusunan RPJPD 2025-2045, 20 tahun yang menjadi rencana pembangunan dan masuk RPJMD 2025-2029 yang memang tidak lepas harus dikontrol. Apa yang sampaikan tadi bahwa memang KLHS ini sebenarnya sebagai pedoman yang seyogyanya harus kita lakukan setiap tahun. Dalam penganggaran ini harus menjadi pendamping sebenarnya. Dalam penganggaran setiap tahun KLHS menjadi pendamping sehingga kita tahu mana target-target yang belum tercapai, akan tercapai dan mungkin sudah tercapai. Ini Bapak Ibu mungkin jadi pengetahuan kita bersama, menjadi sharing bersama yang disampaikan oleh tim tenaga ahli tadi. Saya pikir sangat berarti bagi kita. Nah untuk Bapak Ibu mungkin ada yang masih status BB termasuk kami, Pak Kabid, kemudian teman-teman dari bidang renval khususnya di Badan Litbang. Setelah ini kami mohon di follow up atas data kita yang belum masuk. Nanti kalau kawan Litbang belum hadir, dari Litbang ada Bu Rima ya, jadi tolong di follow up ya. Nanti tadi ada yang sampaikan BB itu, yang perlu kita koordinasikan dengan statistik. Ya kalau bisa hari ini segera di follow up, mudah-mudahan sudah bisa disampaikan kepada tim agar data-data lengkap khusus yang dari Banlitbang. Nah untuk yang OPD-OPD lain kami juga berharap demikian. Yang tadi kita sudah sharing ke Pak Joko, segera surati sesuai dengan data yang belum dilampirkan bahwa untuk segera menyurat itu. Ya, kalau memang perlu penandatangannya dari Pak Seda atau Pak Asisten untuk penegasan itu supaya data-data yang diperlukan bisa klop. Tapi kalau misalnya belum surat kita layangkan hari ini atau besok sudah realisasi oleh teman-teman, yang belum segera ditindaklanjuti supaya dokumen ini betul-betul lengkap dapat disusun oleh tenaga ahli. Apapun itu, semua itu berada di kita masing-masing OPD.
tenaga ahli tidak bisa untuk menyusun, tim ahli tidak bisa untuk meramu kalau data-data itu berada di kita yang tidak kita beri secara luasa. Ya, apapun itu, ini target untuk 2025-2029. Nah, kalau kita tak memberikan itu, maka tentu akan ada pincang, ada hal-hal yang memang tidak menjadi perhitungan yang maksimal di dalam perhitungan target-target yang akan dicapai sesuai dengan data-data yang sudah disampaikan tadi. Saya pikir itu dari kami Bang. Insya Allah Pak Denny dan Pak Dr. serta tim kami segera untuk melengkapi data-data yang masih BB ada 1 tadi Pak, saya lihat ya. 5 ya, tolong segera hari ini dikoordinasikan dengan Pak Kabid dan kalau memang perlu dengan BPS sekalian agar data itu dapat kita lengkapi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaban. Kemudian Pak Kadis Perikanan, ada yang sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh tim ahli, kepala OPD yang hadir dan seluruh OPD yang hadir yang mewakili. Sedikit kami menyampaikan mungkin terkait data tadi, Dinas Perikanan sudah full Pak ya, artinya terisi semua. Namun hari ini menjadi isu utama terkait kewilayahan Lingga itu adalah perikanan. Maka dari rekomendasi tadi bahwa isu utama itu Dinas Perikanan tidak masuk. Dan kedua, menganggapi dari Bapak BPKH ya, ini menjadi konsentrasi untuk KKP hari ini Pak, terkait daerah pulau-pulau kecil menjadi konservasi ekosistem laut. Yang mana pada beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini mereka melakukan survei di 16 titik di Kabupaten Lingga. Nah, artinya ini juga menjadi perhatian kita bersama yang Bapak sampaikan dari pantun pertama sampai pantun terakhir itu pembangunan Lingga itu tidak merusak alam. Nah, dengan ini kan artinya menyambung. Nah, kami mohon ada rekomendasi yang terkhusus terkait sektor perikanan Pak, menjadi apakah itu menjadi sektor pengembangan ekonominya atau menjadi potensi wisatanya. Paling tidak ada situ menyebut perikanannya lah, karena ini terkait wilayah Pak. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan yang lain silakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Kespampol, ada yang sampaikan Pak? Oke. Ada Pak dari Kadis Kebudayaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim ahli yang kebetulan datang dari UNRI, kita sama-sama dari UNRI juga. Tadi saya dari Dinas Kebudayaan, sedikit saja menyinggung masalah budaya ketahanan pangan, tadi tidak ada disinggung. Di Lingga ini dari zaman kerajaan sudah menjadi daerah ketahanan pangan. Memang itu dibuatkan oleh raja-raja dulu. Jadi sekarang hanya berubah. Trennya katanya hutan sagu. Kalau dulu sagu itu ditanam raja untuk daerah ketahanan pangan. Karena ingin merubah sagu itu tadi menjadi kelapa sawit mungkin enggak ya. Karena hutan sagu itu semuanya nampaknya sudah menjadi lokasi kelapa sawit. Itu yang sangat miris. Maka saya berharap tadi datanya memang sudah bagus, tapi untuk daerah ketahanan pangan seperti Kecamatan Lingga, Lingga Timur, Lingga Utara itu memang ditentukan oleh zaman kerajaan dulu, ya sagu itu. Tapi hari ini kalau tadi Pak tadi bilang di sini kuarsa akan tergerus oleh lingkungan, ini sawit nampaknya akan tergerus oleh lingkungan dengan daerah ketahanan pangannya.
seperti itu. Lingga dengan Selat Panjang sama, itu yang terbesar di Indonesia, itu sama. Jadi saya berharap dalam kajian nanti itu akan dimasukkan juga untuk mengingat, karena daerah Lingga merupakan daerah ketahanan pangan di Kepri. Dulu kalau sekarang kalau dulu kita makan sagu dulu baru makan nasi. Sekarang makan nasi dulu baru makan sagu. Budaya itu harus kita kembalikan lagi seperti itu. Dan hutan-hutan kita jangan sampai tergerus. Hutan-hutan sagu, kalau sekarang trennya hutan sagu, padahal sagu itu ditanam, kan? Supaya itu juga jangan tergerus, karena ini mengingat nanti untuk kedepannya masyarakat Lingga, masyarakat Kepri pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dinas. Terima kasih saran masukannya dan konfirmasinya Pak Peter. Pertama kami menanggapi dari Pak Peter tentang dari BPKH tentang bagaimana mempertimbangkan mangrove gitu Pak ya. Jadi Bapak betul Pak, kita tentu Lingga merupakan daerah kepulauan. Nah kita sebetulnya pada posisi mangrove itu lebih diarahkan karena dikaitkan dengan posisi isu utamanya adalah pengentasan kemiskinan dan ada isu tentang pariwisata. Jadi memang mangrove nanti akan diarahkan ke pemenuhan kebutuhan pariwisatanya dulu Pak. Karena ketika mangrove diarahkan untuk pariwisata, maka akan include upaya rehabilitasi dan perlindungan mangrove-nya. Jadi kita berupaya pada pendekatan tidak memisahkan antara konservasi mangrove dengan kesejahteraan. Nah, kalau kita fokuskan kepada konsentrasi mangrove, maka akan berpotensi untuk penyalahan persepsi, Pak. Seolah-olah mangrove tidak bisa memberikan nilai ekonomi, hanya untuk jasa lingkungan dan konservasi. Padahal sebagian dari masyarakat kepulauan menumpangkan dan mengantungkan hidupnya dengan mangrove. Jadi coba kita menselaraskan itu, Pak John. Nanti dia masuk kepada penjelasan di isu utama tentang pariwisata dan pada ekonomi, kemiskinan. Jadi kita berharap mangrove di Lingga ini dia tetap terjaga tapi tetap memberikan nilai ekonomi. Nah, apakah dari jasa lingkungannya maupun dari potensi-potensi lainnya. Terutama ini juga sekarang sedang berkembang sebetulnya arahnya di naskah telah kita sampaikan Pak. Ini arah pengembangan blue economic gitu Pak Jan ya. Ini kita tentu ke arah blue economic karena mangrove memainkan peran terhadap blue economic. Nah, maka di Lingga kita juga mengarahkan kepada potensi-potensi ekonomi yang seperti itu. Jadi potensi ekonomi yang mendapatkan nilai ekonomi tanpa merusak lingkungan. Selama ini kita berarah kepada green economy. Nah, sekarang sudah kalau Lingga daerah kepulauan dan pulau-pulau kecil nih Pak Jan ya, ini sudah diarahkan kepada blue economy. Jadi kita mencoba di naskah kita sudah draftkan itu Pak, bagaimana kita menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Nah, tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan tata ruang Pak John. Ada kawasan-kawasan yang tidak kita perbolehkan, dia terfokus Anda sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindungnya gitu ya. Nah, karena ini juga mangrove juga nanti kaitannya dengan, mungkin tadi belum disampaikan juga Pak ya, Pak di perikanan. Karena salah satu ancaman mangrove sekarang adalah pembukaan tambak Pak. Pembukaan tambak dan ada dinamika ya Pak Kepala Badan Pak Aris terhadap perizinan tambak ini Pak. Nah, karena ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, ada ada kewenangan pusat. Untuk tambak, ya kan, ini yang budidaya sebetulnya kan kabupaten ya Pak Denny ya, izinnya kabupaten. Kalau untuk perairan laut itu di provinsi. Tapi sekarang Pak ada izinnya langsung dari pusat. Langsung dari pusat dan itu sebetulnya ini tadi kelemahan. Nah ini Pak sama diskusi kita ya Pak John Peter ya. Karena masyarakat kita agak kurang tahu nih Pak status kawasan di mangrove kita Pak. Apakah dia APL, apakah dia HP, apakah dia gitu kan. Nah dia menganggap mangrove itu semua bisa dibuka. Nah jadi ini menjadi persoalan, menjadi tantangan juga yang perlu menjadikan perhatian Pak. Nah nanti karena begini Pak, izin dari pusat gitu ya, di kawasan APL Pak.
masyarakat menganggap bahwa oh semua mangrove ini berarti APL. Padahal tidak semua mangrove itu statusnya APL ya Pak Jan ya. Nah itu mangrove. Kemudian terkait juga tentang investasi tambang dan pasir kuarsa, ya tambang dan lain sebagainya, itu juga akan menjadi perhatian kita. Terima kasih masukannya Pak. Ini kita akan melihat itu dikaitkan dengan daya dukung, daya tampung, kemudian juga kemarin dengan isu-isu yang kita bahas di KP1, karena memang ada keinginan dalam tanda petik pada kabupaten-kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang membutuhkan investasi, membutuhkan biaya pembangunan. Jadi ada sebuah mencarikan titik equilibrium pertemuan antara pemenuhan kebutuhan investasi dengan kewajiban kita menyangga atau menyelamatkan lingkungan. Nah, itu yang akan menjadi perhatian kita. Artinya bukan berarti kita tertutup untuk sebuah investasi, tetapi kita juga bukan berarti mengorbankan lingkungan hanya untuk mengedepankan investasi. Nah, ini juga terkait tadi Pak dari Dinas Kebudayaan terkait tentang sawit, Pak. Jadi ini erat kaitannya Pak dengan bagaimana kepatuhan dan keataatan kita pada pola ruang atau tata ruang RT RW. Yang berdasarkan KP1 kemarin kita diskusi dari kawan PUPR ya Pak ya. Ini sedang revisi kalau tidak salah ya. RT RW kita ya Pak, Kepala Bapedaya sedang revisi. Itu penting Pak. Itu penting untuk kita menyepakati dan memutuskan tentang tata ruang kita. Dan kita berharap kita semua memiliki ketaatan yang kuat terhadap pola ruang itu. Nah, kemudian terima kasih kepada Pak Kepala Bapeda yang memberikan penguatan penegasan kepada kita semua untuk bisa berkontribusi memberikan data-data ini. Mungkin saya kira kemarin kita sudah disurati juga Pak Kadis ya, dan kita sudah mengirimkan juga Pak Google Form-nya untuk diisi secara online oleh Bapak-Bapak OPD. Tapi mungkin nanti kami akan membuat rekap, izin Pak Kadis, Pak Kepala Badan, kita akan rekap mana indikator TPB yang masih NA dan BB. Nah itu nanti akan kita kelompokkan berdasarkan OPD-nya dan akan kita mintakan kembali Pak datanya. Jadi yang sudah tidak kita berikan Pak, tapi hanya kita akan data yang statusnya BB dan NA saja untuk bisa dikonfirmasi ulang untuk kita minta data pendukung dari masing-masing OPD. Kemudian dari Pak Kadis Perikanan, betul Pak, terima kasih informasinya bahwa ada potensi perikanan gitu ya Pak. Jadi gini Pak, nanti perikanan dia akan masuk itu kepada alternatif skenario dan rekomendasi. Jadi bukan di isu utama tuh judulnya ada langsung perikanan Pak, gitu kan. Jadi nanti umpamanya bagian dari pengentasan tadi kemiskinan yang utama. Karena ini nanti kan ini akan menjadi arahan di RPJMD nanti sebetulnya. Ini arahan RPJMD dia akan menurunkan, menjabarkan menjadi sebuah program. Kemudian tentang ekosistem laut pulau kecil, terima kasih juga informasinya Pak. Tadi sudah kita sekulas juga tentang mangrove dan sebagainya. Kemudian Dinas Kebudayaan Pak, ya, terima kasih Pak informasinya tadi bahwa ternyata Kabupaten Lingga ini dari sejarahnya sudah dianggap dijadikan sebagai lumbung pangan gitu Pak ya. Tapi tanaman yang dikembangkan adalah sagu. Nah sama Pak, kami juga mengharapkan Pak, kami mengharapkan banyak informasi-informasi tentang kearifan-kearifan lokal Pak. Maka tadi di depan pendahuluan kita ingin menselaraskan antara semangat dan konsep pembangunan dengan dimensi kultural untuk Kabupaten Lingga ini. Karena Lingga men-tagline, jadi artinya ada keunikan nanti Pak Kepala Bapeda, keunikan di KLHS Lingga ini Pak. Jadi kita akan memberikan sentuhan pandangan perspektif keberlanjutan dari sisi kultural. Karena ini yang membedakan sebetulnya SDGs-nya negara maju dengan SDGs negara berkembang. Kalau negara maju dia tak melihat Pak, dimensi kultural itu, kebudayaan itu tidak menjadi perhatian. Tapi kalau negara berkembang kita tak bisa. Nah, terutama contohnya kalau kita bicara tentang kemiskinan Pak. Kemiskinan ini terkadang kita agak sulit untuk menganukan ketika itu bersentuhan dengan masyarakat adat. Contoh umpamanya Pak, kita mau membangkitkan atau meningkatkan pola hidup sehat, pola hidup berekonomian baik untuk contoh umpamanya masyarakat anak laut. Ini merubah budaya hidup tidak bisa Pak dengan pendekatan begitu saja. Merubah dia hidup di kapal, di sampan, di laut, untuk dia hidup di darat, ini mesti pendekatan kultural. Nah maka sisi kulturalnya pun mesti kita lihat Pak. Jadi
kelestarian dan keberlanjutan bukan hanya persoalan lingkungan hidupnya saja, tetapi di sisi budaya yang mendukung pelestarian lingkungan hidup itu perlu juga menjadi pertimbangan kita, Pak. Saya pikir itu sekilas, Pak, tanggapannya, Pak. Terima kasih masukan dan sarannya Pak Peter, Pak Kepala Bapeda, Pak Kadis Perikanan dan Dinas Kebudayaan. Mungkin itu sementara, Pak, tanggapan mungkin ada ditambah oleh Pak Said, silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari respon dari masing-masing OPD. Jadi kami sudah mencatat juga beberapa catatan untuk kita masukkan ke dokumen KLHS. Seperti yang Bapak Peter sampaikan tadi. Mungkin saya perkenalkan juga menyampaikan bahwa Pak Mardiansah ini memang disertasinya tentang mangrove, Pak. Jadi memang dia ahli di situ. Jadi bagus untuk masukan tadi. Kemudian memang dari untuk KLHS ini, dokumen ini kita kan dari fungsi KLHS itu pertama kan memprediksi dampak, kemudian meringankan dampak dan memberikan rekomendasi. Itulah tugas kami tim ini dari hasil yang telah Bapak masukkan dan kirimkan berdasarkan data yang kami terima. Seperti misalnya memprediksi dampak, KLHS mengkaji pengaruh rencana program tadi ke dalam RT/RW dan RDTR. Itu bagaimana kita memprediksi dampak tersebut, kemudian kita meringankan dampak yang ada, kemudian baru kita rekomendasikan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Mardiansah. Jadi semua yang Bapak sampaikan tadi tentang pangan, daya dukung daya tampung dan yang lain, sesuai dengan visi misi dari Kabupaten Lingga. Akan kami masukkan nanti ke dalam dokumen. Jadi kita catat semua dari masukan-masukan yang Bapak Ibu hadir pada hari ini. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin dari Pak Sekretaris Dinas Pendidikan. Izin Pak pimpinan, Pak. Silakan Pak John. Pak Kadis. Silakan Pak John. Baik Pak Kadis, Pak Mardiansah sebagai penguat, kami banyak mendengar informasi bahwa seperti yang tadi sampaikan Pak Mardiansah itu ekonomi biru ya yang dari laut ini. Nah banyak tuh yang tertarik dengan investasi untuk carbon trade ya. Salah satu nilai carbon trade yang ininya kan paling banyak tuh di mangrove paling tinggi tuh. Nah sudah banyak yang melirik sebenarnya Lingga ini untuk dijadikan wilayah untuk carbon trade. Tapi konsekuensinya memang kita itu harus menjaga. Nah salah satunya melalui kalau dulu namanya izin restorasi ekosistem. Ya, izin restorasi ekosistem untuk jangka panjang nanti ini sangat bagus nih Lingga ini nih sudah banyak yang melirik. Mungkin itu nanti menjadi informasi Pak Mardiansah untuk apa ya pengembangan ekonominya tadi itu ya di samping pariwisata dan yang lain-lain. Mungkin itu saja Pak Kadis dan Pak Mardiansah untuk sebagai penambah informasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak John Peter. Ya baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak John Peter. Betul Pak, maka salah satu skema untuk blue economic itu nanti adalah salah satunya adalah izin RE ya Pak ya. Izin RE, kemudian perdagangan karbon. Cuma terkait tentang perdagangan karbon ini adalah sesuatu yang potensial dan menarik. Tetapi ini perlu kita cermati juga dengan seksama ya Pak Peter ya. Karena soalannya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sendiri Pak Kadis, ini saya sekedar mengingatkan kita semua Pak Kadis. Ini ceritanya enak Pak, perdagangan karbon. Tetapi ada skema dan regulasi yang ini tidak mudah untuk dipenuhi di Kemen LHK nanti. Nah ini ya, dan ini butuh waktu yang panjang. Tetapi ini sebuah prospek. Provinsi Riau, Provinsi Jambi ya Pak Peter ya, itu sudah dapat Pak skema, Kalimantan Timur sudah dapat skema perdagangan karbon, tapi bukan blue economic, tetapi dengan perdagangan karbon yang green economic yang hutan. Nah ini ada tanggung jawab nanti, ini potensi Pak. Jadi itu yang tadi saya sebut tadi, kita menemukan titik keseimbangan di mana kepentingan ekonomi kita bisa terpenuhi, tapi kelestarian lingkungan mesti kita jaga. Nah dengan konsep perdagangan karbon, blue economy ini Pak, kita harus menjaga standar batasan minimum tutupan lahan Pak. Nah tutupan lahannya mesti kita pertahankan, dan itu yang kita perjanjikan, nah gitu Pak Peter ya. Nah artinya dalam konteks itu, kita menjalankan fungsi rehabilitasi dan konservasinya, tapi kita bisa mendapatkan nilai ekonominya Pak.
Nah, ini kembali nanti kita harus menyesuaikan dengan pola ruang Kabupaten Lingga. Mana yang akan kita arahkan kepada perdagangan karbon atau dalam konsep blue economic, mana yang kita bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Mungkin terima kasih tadi informasi dan masukannya Pak John Peter. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak John Peter. Pak Sekretaris Pemdes mungkin ada masukan, saran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sedikit aja tambahan. Saya kira data kalau dari Pemdes itu udah valid Pak tadi, udah oke. Cuman isu utama ini pun saya rasa udah valid Pak pada hari ini ya, udah valid, itulah isu utama di Kabupaten Lingga karena BB menjadi SS atau NA menjadi SS bukan artinya tidak dilengkapi Pak, artinya isu utama tuh saya kira dengan data yang hampir 80% lebih itu udah valid bahwa isu utamanya pada hari ini yaitu yang tadi gitu. Artinya saya ingin menambahkan isu utama yang paling pertama itu isu kemiskinan, Pak. Kemiskinan artinya kan untuk mengentasnya dengan peningkatan ekonomi, Pak. Ya. Peningkatan ekonomi kan bisa ada beberapa OPD mungkin terkait mungkin perikanan, pertanian, pariwisata dan yang lain-lainnya. Semua dinas mungkin berkontribusi nanti ke depannya untuk peningkatan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan tadi. Kalau upaya yang jalur pemerintah, mungkin itu dampak lingkungannya mungkin hampir rendah mungkin Pak ya. Tapi kalau nanti swasta atau dari investasi, itu mungkin nanti itu mungkin akan skalanya lebih besar dampak lingkungannya kalau ada investasi. Terkait mungkin yang disampaikan Pak Peter tadi, mungkin kalau ada tambang dan yang lain-lainnya, pasti dampaknya besar. Kita tidak mau kisah Rempang itu terulang di Lingga, Pak. Itu mungkin yang menjadi perhatian kita. Jadi kami sangat berharap dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ini kan rekomendasi untuk RPJMD nanti ya, Pak ya. Juga Bapak Kepala Balitbang, Pak. Kedepannya rekomendasi ini isu utama itu betul-betul dikedepankanlah dalam penyusunan RPJMD. Jangan sampai lari karena saya rasa ini valid isu utama di Lingga KLHS ini dari segi lingkungan walaupun nanti rekomendasinya bukan hanya lingkungan untuk Bupati ke depannya. Saya rasa isu utama ini betul-betul kita perhatikan. Kalau memang untuk menyusun RPJMD nanti dinas-dinas yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, isu utama dan yang lain-lainnya ada berapa isu utama tadi sekitar berapa 8 Pak ya? 6 itu betul-betul diperhatikan menjadi rekomendasi kita. Mungkin kalau tadi kita agak sulit berkoordinasi dengan Dewan, mungkin kita bisalah memberi pemahaman dengan adanya dokumen ini, mungkin hearing atau apa bentuknya nanti agar kita eksekutif legislatif bisa berjalan beriringan dan paham gitu KLHS ini penting gitu untuk Kabupaten Lingga dalam rangka pembangunan yang menengah dalam menyusun RPJMD, mungkin Renstra dan pelaksanaan kegiatan itu kalau bisa kita ya mengacu ke KLHS. Saya rasa itu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekretaris Pemdes. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang di sebelah kanan ada yang saran masukan dari pariwisata, mungkin Pak Febri. Sebentar Pak Kapan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya sampaikan sebagai informasi untuk kita semua. Tapi mungkin press release-nya hari ini atau besok dari BPS. Alhamdulillah itu Pak. Untuk angka kemiskinan 3 tahun terakhir ini Lingga paling tinggi sekepri ini 14. Sudah itu turun jadi 11. Nah hari ini semalam kita dapat informasi terbaru
mungkin atas kerjasama dan teamwork kawan-kawan semua OPD, saling support. Ya alhamdulillah, angka terakhir kita dapat info semalam di angka 9,99. Dengan jumlah dari 10.000 ke atas, sekarang sudah 10.000 ke bawah. Nah ini angka alhamdulillah dan BPS sudah sampaikan semalam. Nah ini mungkin menjadi bagi kita semua, dan mudah-mudahan ke depan mungkin sesuai dengan target-target. Dari target itu sudah di bawah, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. 9,99. Semalam nih Pak, informasi terakhir dari BPS. Ya, dari jumlah pun kita sudah di bawah 10.000. Dari kemarin di atas 10.000. Ini Pak Ikan, insya Allah nanti mungkin Pak Bupati baru rilis dengan Pak BPS informasi. Nah memang yang disampaikan oleh Pak Sekretaris PMD, ya kita berharap juga karena dewan kita nih dewan baru, ya mudah-mudahan dengan wajah-wajah baru ini untuk berkolaborasi tentang kebijakan pembangunan ke depan, kita berharap wajah-wajah baru ini nanti bisa lebih membuka diri untuk sharing-sharing tentang rencana-rencana pembangunan ke depan, terutama penganggaran Pak. Pak sampaikan Bapak tadi memang kita sering bukan adu otot, tapi adu argumen tentang penganggaran, terutama yang masuk dalam visi misi dan prioritas pimpinan daerah. Ini menjadi ulur tarik. Tak jarang kabupaten kota itu kadang-kadang pembayaran honor dan tunjangan itu sampai 3 bulan, 4 bulan tak terbayar gara-gara tidak sepakat dengan pimpinan daerah antar eksekutif dan legislatif. Ini sudah banyak terjadi. Nah, termasuk yang baru terjadi ini adalah Kabupaten Karimun. Nah, di samping tentang keuangan itu ada kepentingan-kepentingan di eksekutif, legislatif, dan politik. Nah, ini yang mudah-mudahan ke depan sekali lagi kami juga mohon support teman-teman dari OPD. Kami di Badan Litbang juga ingin dukungan yang kuat karena ya mudah-mudahan ke depan setiap tahun itu kita tetap mengacu dan tetap menjadi dokumen pedoman Pak Bob ya. Nah ini teman-teman dari perencanaan juga nanti KLAS ini kita jadikan sebagai sandingan untuk sebagai pedoman, jangan sampai jauh lari daripada yang sudah kita buat. Saya pikir itu Pak Joko. Terima kasih Pak Kaban. Bapak Ibu yang dari sebelah kanan mungkin ada yang sampaikan? Mungkin dari Ella sendiri, Pak Sanusi atau Pak Sanusi ada yang sampaikan? Oke, dari perencanaan, dari Bob. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Pak Kepala Badan Litbang Kabupaten Lingga, Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, serta Bapak rekan dari tenaga ahli penyusunan KLAS RPJMD. Mohon izin Pak, sebelumnya perkenalkan saya Bob Edwin Normande, perencana ahli muda di Badan Litbang Kabupaten Lingga, sehari-hari bertugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi program. Mungkin mohon maaf sebelumnya Pak, ada beberapa catatan dari kami dan sifatnya mungkin teknis dan agak sedikit banyak begitu, karena memang dokumen ini sejatinya kami akan mengawalnya bersama Badan Litbang untuk dioperasionalkan Pak di dalam dokumen RPJMD nanti. Nah, yang pertama mungkin izin Pak Kaban bahwa kami izin menyampaikan bahwa tadi ada beberapa data TPB yang sifatnya NA dan BB misalnya. Kami mohon rekomendasi kami dicek kembali Pak. Jadi kalau sehemat kami lihat ada beberapa hal yang sebenarnya indikator itu tuh bukan urusan dari dinas itu gitu. Contohnya di kita Pak, di Badan Litbang itu tadi yang tentang statistik sektoral itu Kabupaten Lingga sudah tertib Pak untuk statistik sektoral itu ada di Kominfo. Nah, jadi data itu sudah dipastikan tidak ada di Badan Litbang. Makanya BB atau NA tadi begitu. Jadi karena urusan statistik itu sudah menjadi urusan Kominfo. Kemudian tadi ada lagi kami cek teman-teman di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada tentang air baku. Air baku juga itu menjadi sumber daya air Pak di DPUTR. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya salah kamar mohon dicek kembali karena akan berpengaruh kepada
ini OPD-nya akan kaget gitu. Ini kami nggak pernah melaksanakan, bukan urusan kami. Tiba-tiba kami divonis NA atau BB begitu. Jadi mungkin mohon dicermati kembali dan dikonfirmasi lagi gitu Pak ke pemerintah daerah Kabupaten Lingga. Apakah ini urusannya mungkin perangkat daerah A, B atau C seperti itu. Serta konsistensi penulisan Pak. Tadi untuk air baku, oke lah misalnya dinas perkim, tapi antara judul atas sama bawahnya itu berbeda. Kita tidak ada dinas perumahan rakyat, nggak ada Pak. Yang ada dinas perumahan dan kawasan permukiman. Nah, sedangkan yang satu lagi dinas pekerjaan umum dan tata ruang. Memang sedikit simpel, tapi itu akan menjadi substansi yang penting begitu Pak untuk diperhatikan. Kemudian juga untuk angka kematian bunuh diri terhadap yang disebabkan oleh bunuh diri, kami rasa memang dinas kesehatan mungkin bisa bekerja sama nanti dengan lintas sektoral. Jadi pengalaman kami Pak, mengawal indikator kinerja utama, kita punya angka kriminalitas. Angka kriminalitas itu angka yang tersedia di kepolisian, Polres Lingga. Oleh sebab itu kami menyurati untuk meminta datanya. Jadi terhadap hal-hal ini memang terkadang ada dua ya tadi setidaknya. Yang pertama angka kematian karena bunuh diri, kemudian yang kedua angka pembunuhan ya Pak ya, pembunuhan. Nah itu hal-hal seperti itu perlu komunikasi lintas sektor. Mohon dapat disurati ke bagian Polresnya begitu. Selanjutnya tadi kami juga mohon diberikan informasi. Gini, kadang-kadang Pak perangkat daerah itu tidak melengkapi data, mereka takut itu adalah saklek gitu. Misalnya indikatornya jumlah rumah yang memiliki jendela gitu misalnya. Sedangkan yang mereka punya itu bukan rumah yang punya jendela Pak. Misalnya rumah yang punya misalnya pintu dan jendela. Nah terhadap hal-hal itu apakah bisa diproksikan? Misalnya pernyataan TPB itu tidak sama persis, tapi datanya ada. Apakah itu boleh? Nah nanti mungkin itu Pak yang perlu disampaikan ke perangkat daerah. Karena pengalaman kami kadang-kadang perangkat daerah ini tidak bisa melengkapi data itu, tapi kami akan mencoba berdiskusi. Bapak Ibu datanya memang ini, tapi kalau yang mirip ini ada enggak? Nah istilahnya proksi. Nanti mungkin bisa menjadi alternatif ya Pak ketika terbentur kembali BB atau NA, silakan digunakan pendekatan tersebut. Kemudian terkait tadi jumlah produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan ini apakah dia ada di Dinas Perindak karena dia tentang perdagangan, apakah dia di lingkungan hidup. Nah hal-hal seperti itu juga perlu dikonfirmasi kembali Pak. Bisa jadi mungkin di lingkungan hidup nggak ada nih, tapi karena itu terkait dengan perizinan produk bisa jadi ada di perdagangan. Nah hal itu yang bisa kita lihat. Kemudian kami mohon konfirmasi, tadi ada isu RPJMD gitu kan Pak ya, ada isu RPJMD 6 yang tadi ditampilkan. Nah tapi di situ ada tulisan tuh revisi RPJMD. Nah itu maksudnya seperti apa? Nah, coba bisa di slide lagi dilihat. Di pertama RPJMD itu tidak mengenal revisi tapi mengenal perubahan. Kemudian apakah revisi yang dimaksudkan data yang ada itu nanti direvisi untuk isu strategis RPJMD. Nah hal-hal seperti itu nanti mohon dikonfirmasi. Selanjutnya juga ini Pak. Tadi Bapak bilang, apabila nilainya lebih dari 2, maka kita masukkan dia ke isu prioritas. Nah, kami mohon disampaikan dasarnya. Apakah memang ada ketentuannya, peraturannya, atau apa yang menyatakan bahwa setiap yang lebih dari sama dengan 2, baru dimasukkan ke dalam isu prioritas. Beberapa hal yang terakhir yang perlu kami sampaikan, Pak izin, perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Lingga salah satu dan baru pertamanya Pak yang RPJPD-nya sudah dipersetujukan dengan DPRD. Jadi salah satu prestasi juga untuk kita kabupaten kota yang ada RPJPD kita baru sudah dipersetujukan dengan DPRD, persetujuan bersama. Nah, terhadap hal ini sebagaimana kita ketahui Pak KLHS RPJMD 2025-2029 adalah penggalan pertama dari RPJPD 2025-2045. Sejauh ini kami mohon konfirmasinya apakah penyusunannya sudah merujuk gitu ya Pak ya atau menyinkronkan dengan RPJPD yang terbaru. Mungkin memang tidak RPJPD-nya belum ditetapkan, tapi nanti kami juga akan mengirimkan ke Bapak bahan-bahan paparan terakhir yang bisa disinkronkan dengan KLHS ini. Mengapa demikian? Tadi Bapak dari Kementerian Lingkungan Hidup ya BPKH itu juga sudah menyampaikan tentang isu pertambangan. Betul sekali Pak. Jadi di RPJPD provinsi 20 tahun ke depan Lingga itu diwajibkan untuk area wilayahnya adalah salah satunya pertambangan.
Nanti di bahan paparan kami mohon disinkronkan ya Pak ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa Lingga itu sudah lokus pertambangan. Jadi kemarin juga pesan dari Bappenas, kemudian juga DPRD Kabupaten Lingga, kita wajib melakukan upaya-upaya preventif untuk menindaklanjuti hal ini. Jangan sampai sudah dibuka kerannya, tapi upaya-upaya rekomendasi dari KLHS menjawab hal-hal tersebut. Jadi nanti mohon disinkronkan dengan RPJPD kita, sehingga nanti KLHS ini areanya sudah mempertimbangkan RPJPD 20 tahun ke depan. Terakhir mohon konfirmasi, di skenario dengan upaya tambahan ada tanda bintang. Nah itu maknanya apa begitu ya. Jadi di tabel-tabel tadi scoring ada tanda bintang, nah itu belum dijelaskan maknanya apa. Sehingga kami bisa tahu itu akan arahnya seperti apa. Kami melihat, terakhir kami melihat isu strategis KLHS ini sudah sangat baik Pak, sudah sangat bagus, sudah merangkum semua hal-hal yang memang kami anggap penting dan mirip dengan RPJPD. Namun ada beberapa rekomendasi yang mohon dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam rekomendasi. Jadi misalnya ada isu strategis terus ada rekomendasinya. Yang pertama di isu strategis kemiskinan Pak. Di kemiskinan kita sudah melihat sebenarnya kan kemiskinan itu ada 3 nih Pak upayanya. Yang pertama menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mencegah adanya kantong-kantong kemiskinan. Untuk mencegah kantong-kantong kemiskinan kita sudah lihat. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan sudah kita lihat. Namun untuk menurunkan pengeluaran masyarakat kita belum lihat nih Pak. Cuma dibilang di situ bahwa tadi seperti apa ya? Pokoknya ada tapi tidak spesifik bagaimana untuk pendidikan mereka. Karena kan biaya pendidikan yang mahal itu akan berpengaruh terhadap pengeluaran. Akses kesehatan yang sulit itu juga akan berpengaruh. Angka kesakitan yang tinggi juga itu akan berpengaruh. Nah, jadi mohon rekomendasi terhadap apa yang Kabupaten Lingga harus lakukan untuk menekan kemiskinan, tapi dari intervensi menurunkan pengeluaran gitu. Karena Pak, isu strategis rekomendasi ini akan kami operasionalkan dalam RPJMD untuk bupati yang terpilih. Begitu juga informasi ke Bapak Ibu di perangkat daerah, isu strategis KLHS ini akan Bapak Ibu intervensi dalam Renstra. Jadi nanti makanya apa yang sudah disampaikan disimak baik-baik, kemudian apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan karena ini wajib untuk Bapak Ibu di perangkat daerah diintervensi, dioperasionalkan dalam Renstra. Nah, tidak lama lagi tahun depan itu kabupaten kota termasuk perangkat daerah sudah menyusun Renstra. Jadi udah nggak lama dan ini tuh menjadi penting gitu. Jadi ini diingat baik-baik bagaimana KLHS ini harus Bapak Ibu intervensi melalui program kegiatan subkegiatan melalui Renstra. Yang kedua, untuk isu kearifan lokal tentang kebencanaan Pak. Nah, yang kebencanaan ini kami mohon juga langsung dikunci kalimat kearifan lokal budaya Melayu tentang kebencanaan. Karena RPJPD Kabupaten Lingga 20 tahun ke depan itu sudah mengunci Lingga sebagai pusat budaya Melayu. Nah, jadi mohon isu-isu terkait dengan kalimat-kalimat tentang budaya betul-betul dispesifikkan dengan budaya Melayu atau dalam kurung khususnya budaya Melayu. Karena nanti RPJMD mudah gitu untuk mengoperasionalkannya. Jadi tahu nih kearifan lokal apa yang dimaksudkan. Karena kita juga beragam, ada suku Jawa juga di sini dan punya kearifan juga. Nah, apakah itu juga akan menjadi dasar. Nah, jadi hal-hal yang terkait tentang kearifan lokal kebencanaan tadi dalam kurung mohon dispesifikasi juga pusat peradaban Melayu karena itu juga jadi isu di dalam RPJPD. Kemudian kami juga belum melihat rekomendasi spesifik tentang pertambangan ya Pak ya. Jadi isu KHLAS tadi sudah baik tentang lingkungan, tapi belum ada nih rekomendasi tentang preventif untuk menindaklanjuti sebagai upaya preventif karena provinsi sudah menetapkan Kabupaten Lingga area pengembangan wilayahnya adalah pertambangan, salah satunya. Jadi itu harus disampaikan. Kemudian juga tadi ada rekomendasi tentang budaya Melayu, jadi itu juga nanti hal-hal seperti itu mohon dispesifikasi tentang budaya Melayu. Tadi sudah disampaikan terima kasih Bapak Dinas Perikanan dan dari Kementerian bahwa menindaklanjuti isu tentang lingkungan wajib ada pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin itu saja Pak beberapa masukan dari kami dan diskusi begitu karena memang beberapa tahun ini kami mengawal hubungan KLHS dan dokumen perencanaan sehingga ada hal-hal yang sangat betul-betul spesifik yang sering ditanyakan ketika di provinsi juga gitu. Jadi itu upaya kami untuk agar dokumen ini selaras dan dapat dioperasionalkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami mohon tanggapan dari Pak Mardiansyah atau Pak Said. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa catatan ya. Jadi mungkin ada yang terkomentari dan ada yang mungkin tidak nanti Pak ya. Tapi yang masukan itu sudah kita catat. Tapi ada beberapa yang perlu kita konfirmasi. Memang betul Pak. Nanti ada beberapa TPB itu sebetulnya dia lintas Pak. Dia lintas OPD. Kemudian juga kami juga sudah mencoba. Ada contohnya. Data itu sebetulnya tidak diberikan, OPD itu tidak memberikan, tetapi kami menelusuri dan mendapatkan informasi kemudian dengan penjabaran atau penerjemahan terhadap indikator TPB. Contoh Pak ya, tentang pemanfaatan atau penggunaan instalasi cuci tangan di tiap rumah tangga. Nah, itu Pak ya, di rumah tangga. Ini informasi yang kita dapat Pak. Tetapi ketika kita merujuk pengalaman, ya empiriksnya bahwa ketika kita menghadapi COVID, ya kan, itu sudah menjadi keharusan Pak. Setiap rumah harus ada pencuci tangan. Maka di penilaian kita walaupun data itu tidak ada Pak, kita sudah memberikan penerjemahan data itu dia sudah melaksanakan sesuai dengan SS, posisinya SS. Kenapa? Karena hampir semua rumah sudah pasti akan juga instalasi kantor dan ruang sudah menyediakan fasilitas cuci tangan. Itu contoh kita memberikan penerjemahan penilaian terhadap indikator TPB. Ada juga Bapak kemarin pengalaman beberapa OPD Pak, dia memang agak confused ya, agak ragu terhadap penyebab indikatornya. Kemudian kita jelaskan Pak. Kita jelaskan, kemudian dia berikan informasi, oh itu ada Pak sebetulnya kami katanya. Tapi mungkin bahasa dokumen SDGs dengan bahasa pemahaman OPD itu agak sedikit berbeda. Kemudian terkait tentang nilai Pak ya, kita pakai menggunakan skala 1, 2, 3 itu Pak, itu sesuai dengan petunjuk dari Permen LHK Pak, tentang penyusunan penyusunan KLHS. Begitu juga untuk dari yang prioritas Pak dengan strategis ke prioritas ke utama. Kalau utama kan kita pakai 1, 2, 3 Pak ya. Itu sudah merujuk kepada Permen LHK P69 tahun 2017 Pak. Itu dan juga itu dengan ada di Permendagri juga mengamanahkan untuk merujuk Permen LHK itu. Jadi itu metode baku sebetulnya Pak. Menggunakan skor, kemudian menggunakan skor di atas 2 dan seterusnya, itu sudah standar baku. Kemudian ya di naskah ada Pak, di naskah kita sudah tuliskan. Kemudian mungkin nanti kita sama-sama cek, rasanya saya ada merekomendasikan dan belum menyampaikan ada revisi